Welcome back to my channel, di channel nih Rianti, dan di segmen curhat bersama Rianti. Yeay! Di video sebelumnya saya akan mengundang Kak Boy, koordinator pusat dari Komunitas Jendela. Dan di video kali ini tetap bersama dengan Kak Boy. Tapi di video kali ini saya akan meminta Kak Boy untuk menceritakan nih pengalaman terbaik Kak Boy selama menjadi jendelis di Komunitas Jendela. Dan harapan Kak Boy untuk Komunitas Jendela dan Pendidikan Indonesia. Tapi sebelum kita mendengarkan nih cerita Kak Boy selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya. Selamat menonton semuanya. Dadah! Jadi sebenarnya selama Kak Ya, Boy sendiri jadi jendelis itu ada pengalaman yang menarik nggak sih yang bisa dibagiin ke kita-kita? Maksudnya kayak apakah ditentang sama warga setempat atau misalnya anak kecilnya nangis-nangis kejar-kejar gitu. sering. 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 Apanya yang sering pertama apa yang kedua nih? Ya, semuanya. Oh, oke. Ceritain dong Ya, Kak, yang mana yang jadi paling menarik banyak nih? banget sih. Ya. Yang paling menarik emang tantangannya di warga sih. Karena kan kita kan bukan warga setempat gitu. Maksudnya kita Mm-mm. kan kita itu pengen buat program untuk suatu wilayah gitu. Itu kan di luar apa ya? Itu kita bukan orang situ gitu. Mm. Ketika kita mau masuk ke situ gitu, mau kenalan sama mereka, mau membawa program kita, nah itu juga jadi apa? Tantangan tersendiri gitu. Kita pernah Mm. juga, kita dikira mau kayak Kementerian Sosial kali ya. Jadi setiap kita ke sana itu kita selalu ditanyain bawa apa lah, kita nggak bawa apa-apa. Kita bawa Jadi diri. kita bawa diri lah, bawa buku, nggak bawa wafer, nggak bawa uang. Itu pernah itu terjadi di salah satu wilayah, Kak. Oh Jadi gitu. salah satu tantangan, iya. Oke. Itu salah satu tantangan kita itu warganya gitu, warga itu sendiri dan tentu saja adik-adiknya gitu. Karena adik-adik itu di setiap di setiap wilayah itu punya tipikal yang berbeda-beda. Untuk di Jogja sendiri, karena saya itu di Jogja ya, walaupun Mm-mm. saya tingkatnya nasional gitu, tapi saya kan banyak berkecimpung Jogja. Jadi di Jogja itu kita pernah berpindah tempat itu, eh, contohnya kita pernah di daerah Sapen, Mm-mm. yang dimana itu warga urban, jadi ya hampir mirip sama kayak kalau di Jakarta di daerah Manggarai. Oke. Mm-mm. Dan satu lagi itu di daerah Turgo. Jadi kita dari Sapen pindah Turgo. Turgo itu ada di kaki Gunung Merapi juga, sama kayak Mm. Cangkringan, tempat kita pertama Mm-mm. kali beraktivitas sebagai komunitas. Nah, jadi ternyata tipikal anak-anak di Sapen dan Turgo itu jauh banget perbedaannya. Jauh banget Di ya. Sapen anak-anak yang memang mereka itu urban gitu ya, mereka itu lebih lebih aktif. Hmm. Terus kalau bahasa 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 Jawanya itu gratia. Jadi mereka belum disamper udah nyamper dulu, Oh, udah seru udah dong. udah ngejak main kakaknya dulu. Hmm. Seru banget. Diajak diajak ke main kemana ya seru gitu. Kan memang mereka lebih aktif dan mereka lebih, nah karena mereka aktif mereka menganggap kita itu mungkin sebagai temannya ya, karena Mhm. dianggap teman kita pun jadi kesulitan untuk mengatur tata krama mereka gitu. Mhm. Awalnya seperti itu, Mhm. karena batas-batas antara kita sebagai relawan yang lebih tua umurnya sama adik-adik itu adik-adiknya itu belum mengerti gitu. Jadi mereka lebih terkesan aktif dan terkesan apa ya, terkesan eh, ya gitu, terkesan lebih ayo masuk kayak ngatur-ngatur. Tapi itu tantangan tersendiri itu. Nah beda lagi ketika kita di Turgo, mereka di Turgo itu adik-adiknya lebih pendiam, lebih kalem, Hmm. terus harus dipancing dulu untuk mereka mau aktif gitu. Jadi Oh SKSD. itu luar biasa juga tantangannya. Mm-mm. Di Turgo itu kita benar-benar SKSD banget. Kita benar-benar ini anaknya gimana ya caranya biar mau ikut belajar kita. Sedangkan di Sapen anak-anaknya mau ikut belajar, tapi mereka gitu sulit diatur gitu. Ya itu kan karena mereka gratia tadi, nganggap kita itu temen gitu. Jadi
memang nggak sulit diatur. Tapi sedangkan di Turgo kebalikannya, mereka lebih kalem, pendiam. Kalau dimintai apa, ayo ikut, mereka ikut, tapi ya diem gitu, tanyain apa, gimana, bisa nggak, atau gimana, ada yang bisa dibantu nggak, ya mereka diem gitu. Nah, tapi Ya. ternyata ketika kita gali potensi mereka dengan cara cara yang udah kita tahu gitu, dengan cara disapen dengan treatmentnya sendiri, di Turgo dengan treatment yang berbeda, nah kita sebenarnya bisa juga gitu Hmm. masuk dengan program-program kita gitu. Pada akhirnya seperti itu sih. Gitu. Oke. Itu Jadi Kak Yanti. ceritanya menarik ya, Sapen sama tadi Turgo. Hmm. Sapen sama Turgo tuh sangat berbeda sekali dengan budayanya ya Kak ya. Hmm. Terus kalau misalkan suka duka jadi koordinator pusat gimana sih Kak? Kan ini bawahin beberapa kota. Ya, sebenarnya bukan suka duka sih ya, tapi tantangannya sih karena setiap satu daerah sama daerah lain itu punya tipikal yang berbeda juga gitu. Mhm. Teman-teman satu wilayah dan wilayah lain itu nggak bisa punya program yang sama itu Hmm. belum bisa ya, bukan nggak bisa, belum bisa karena mereka pasti menghadapi tantangannya masing-masing di setiap wilayah gitu. Mhm. Contoh misalnya kayak di Malang. Di Malang mereka belum memungkinkan untuk membuat sebuah perpustakaan yang didirikan sendiri seperti Jakarta atau di Lampung, tapi Mhm. mereka lebih bergerilya dari satu uh, panti ke panti lain untuk mengedukasi anak-anaknya, adik-adik di panti Mhm. gitu. Berbeda kan dengan di Lampung yang dengan ada perpusnya, perpus Mhm. settle, adik-adiknya datang ke perpusnya, sama juga halnya dengan Jakarta seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi eh, kebermanfaatan komunitas jendela sih menurut saya gitu. Karena kan Mhm. itu kan tantangan itu kan yang tahu kan masing-masing wilayah ya. Gitu. Asalkan tidak melenceng jauh dari core komunitas jendela gitu. Makanya itu kayak yang jadi selama kita masih core-nya ada di pendidikan, literasi terutama Mhm. teman-teman di wilayah bisa mengembangkan diri sesuai dengan tantangan masing-masing. Nah, itu yang harus kita perhatikan agar Mhm. tidak melampaui batasnya. Dan yang kedua, koordinasi antar wilayah yang memang tidak selalu mulus. Gitu. Jadi karena ini kita kan ada di daerah-daerah yang tidak hanya di Pulau Jawa yang secara akses Mhm. komunikasi itu lebih mudah. Gitu. Teritorial juga mudah bisa ketemu. Kita juga ada di Lampung, ada di Limbata, gitu. Nah, di Jawa pun juga dari ujung ke ujung ada, Jakarta ada, Mhm. Ya. Jember ada. Jember kan Jawa, pojok timur gitu kan. Mhm. Nah, itu memang kadang-kadang juga memang terkendala komunikasi. Gitu. Seperti di Bata kita juga mau koordinasi secara virtual gini, digital gini juga kadang terkendala karena misalnya benar-benar di pelosok gitu. Kalau Suka sukanya apa duka nih Kak? itu. Kalau sukanya sih banyak sih, banyak banget sukanya Yang itu bisa bikin sebenarnya non bukan jenderis bisa sebagai gabung ke jendela. jadi sebenarnya sukanya itu bukan sebagai koordinator sih ya karena sebagai koordinator Mhm. itu Boleh sebagai ya jenderis. uh, ya jadi kalau kalau sebagai junior sih yang jelas saya yang pertama uh, saya untuk diri saya sendiri saya dapat cukup banyak teman ya di komunitas junior ya Mhm. dari berbagai daerah gitu. Jadi uh, saya bisa kenalan sama teman dari berbagai daerah itu senang banget gitu. Itu senang banget. Jadi kok kemana-mana itu gratis, nggak juga. Saya ke Lampung, ke Pinter Jakarta gitu. banget. Terus misalnya ke Jember ya. Bisa juga. Satu, dapat teman gratis, Bisa dapat juga banyak satu ya. teman, jadi gratis kalau kemana-mana. Oke, dua. Jadi gratis. Wah, ya harusnya kan banyak teman kan berarti kan juga banyak banyak sharing ya kita bisa bisa ngobrolin banyak hal yang ternyata itu berbeda pandangan dari satu daerah-daerah lain itu menyenangkan banget gitu. Mhm. Itu terus yang kedua kalau saya sendiri kan sebenarnya mahasiswa background saya kan pendidikan kuliah juga pendidikan ya. Mhm. Jadi komunitas jendela itu bagi saya bisa mengaktualisasikan ilmu saya tentang pendidikan itu di komunitas Hmm. jendela gitu. Mhm. Nah, gitu. Jadi memang awal saya gabung situ juga pengennya sih apa yang saya dapat di bangku kuliah itu Mhm. tuh nggak terus mandek di bangku kuliah aja, pengennya juga keluar gitu, Hmm. diterapkan. Ya walaupun banyak gagalnya sih, walaupun banyak nggak masuknya sih. Cuman itu kan proses ya kayak Yanti ya. Gitu.
proses di mana saya juga harus berteman sama teman-teman yang bukan background-nya pendidikan, tapi mereka ternyata punya banyak ide-ide yang di luar dari pendidikan itu sendiri gitu. Itu keren-keren sih, gitu. Itu keren-keren sih. Itu terus juga saya bisa mengerti tentang kehidupan orang yang itu ternyata tidak saya duga. Kehidupan adik-adik jendelis, adik-adik binaan kita yang memang kan mereka bisa dibilang secara ya mohon maaf itu secara ekonomi gitu, secara itu kurang beruntung gitu ya. Karena kan kita kan komunitas Jinda kan juga salah satunya menyasarnya adalah anak-anak yang memang membutuhkan membutuhkan dukungan untuk pendidikan mereka. Jadi saya bertemu adik-adik yang memang secara pendidikan kurang dapat dukungan yang baik. Nah, di situ saya bisa melihat kehidupan-kehidupan yang benar-benar benar-benar luar biasa gitu. Ini nggak saya dapetin kalau saya cuma bergaul di kampus gitu. Saya nggak bisa dengerin curhatan adik-adik tentang kehidupannya di rumah, di mana mereka itu harus menyisihkan waktunya untuk bekerja, membantu orang tuanya di kebun untuk nyari makan sapi, gitu. Terus makani sapi itu setiap hari gitu. Jadi mereka itu sekolah itu bahkan itu tuh cuma jadi seperti ngisi waktu luang dari pagi dari siang. Kehidupan mereka itu sebenarnya ada di siang sampai malam itu, di mana mereka itu membantu orang tuanya, ambil rumput buat sapi, terus nanti ngerjain hal-hal lain yang itu membantu orang tuanya. Itu saya dapatkan di komunitas Jinda gitu. Terus mendengarkan terus orang tua tentang anaknya gitu. Kan sambat-sambatnya orang Jawa kan sambat keluhan itu kan pasti ada ya. Orang tua tentang anak ya. Iya, pasti ada. Nah, itu ketika kita mendengarkan orang tua itu juga tentang anaknya itu juga jadi hal yang luar biasa buat saya gitu. Oh, ternyata kayak dia punya anak. Jadi ini pertanyaan terakhir nih. Jadi harapan Kak Boy buat komunitas Jendela atau pendidikan anak-anak itu seperti apa sih, Kak? Ya harapan saya sih sebenarnya simpel sih ya, kayak ya kita pengen pendidikan Indonesia itu lebih baik. Nggak hanya tadi secara kualitas, tapi juga kuantitas. Karena kita mau dengar sih, kita mau dengar bahwa di pelosok sana infrastruktur sekolah masih belum baik. Di sana kualitas guru-gurunya di sana masih belum mencukupi untuk dikatakan standar dan sebagainya. Itu harapan saya sih itu akan lebih baik ke depannya gitu ya, pendidikan Indonesia. Tentu saja dengan usaha bersama. Kita komunitas Jinda tidak berusaha untuk menyaingi pemerintah, tidak berusaha untuk membuat arus-arus baru yang ekstrim, tapi kita justru ingin membantu stakeholder di tingkat manapun untuk ya sama-sama berusaha untuk mencerdaskan bangsa gitu. Sama-sama berbuat untuk pendidikan yang baik gitu. Karena ini butuh peran bersama, butuh usaha bersama gitu. Karena ini cita-cita besar gitu untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Karena dengan pendidikan yang baik itu secara tidak langsung juga akan memperbaiki keadaan Indonesia itu sendiri di dalam hal apapun, dalam segi apapun, mau ekonomi, kesehatan dan lain. Pasti ketika pendidikan itu baik, karena pendidikan itu sendiri menciptakan generasi-generasi penerus, tentu saja mereka pasti akan bawa angin segar. Ketika baik, maka akan bawa angin segar bagi masa depan Indonesia. Dan yang selanjutnya menurut saya sih ini tidak lepas dari usaha-usaha anak-anak muda ya, Kak Yanti ya, bahwa ya ini saatnya anak muda gitu untuk turun tangan, untuk ikut andil dalam upaya-upaya semacam ini gitu. Entah mau di ruang apapun ya, mau itu di komunitas Jendela, komunitas A, komunitas B, komunitas C, bagaimanapun anak muda menurut saya punya andil yang cukup besar untuk membantu menciptakan ruang-ruang yang bermanfaat semacam ini gitu. Itu ya
semacam itulah ya Kak Yanti ya. Jadi harus ada harus ada usaha bersama, terutama itu dimulai dari anak muda itu sendiri juga. Oke, kayak gitu ya harapannya buat buat komunitas jendela dan pendidikan anak-anak ya Kak Boy ya. Oke, jadi Ya, nyambung dari Kak Boy tadi anak muda, sebenarnya saya ada satu puisi untuk Indonesia dari komunitas jendela. Boleh saya bacain dulu Kak puisinya? boleh bacain dulu dong Kak Yanti. Pemuda hebat terus bergerak, menerobos ketidaknyamanan dan membelah jalanan. Dengan penuh inspirasi, tak mau dibatasi. 10 tahun kami berjuang untuk anak-anak, untuk pendidikan, dan untuk Indonesia. Kami tidak akan pernah menyerah sampai kalian, anak-anak negara yang kami cintai ini, merasakan damainya dalam membaca buku, merasakan tenangnya dalam meraih pendidikan. Salam cinta kami dari komunitas jendela untuk Indonesia. Kayak gitu Kak Boy, puisi untuk Indonesia dari komunitas jendela. Yeay! Tahun depan 10 tahun soalnya Kak Boy ya. Iya, tahun depan 10 tahun bulan Maret ya, ini juga tantangan kita gimana kita bisa nyusuin di saat pandemi gitu ya. Gitu sih Kak Andi, mudah-mudahan kita semua bisa terus memberikan manfaat buat adik-adik di luar sana yang membutuhkan dukungan pendidikan. Terima kasih untuk Kak Boy yang sudah meluangkan waktunya selama beberapa menit untuk bercerita tentang komunitas jendela di channel ini Rianti, Curhat Bersama Rianti. Dan semoga semua cerita yang Kak Boy jelaskan, Kak Boy ceritakan ini akan bermanfaat buat kita semua ya Kak ya. Iya, sama-sama terima kasih Kak Yanti yang sudah mengundang saya untuk episode bercerita pertama sedikit. loh Kak. Oh iya siap, episode pertama ya. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk orang yang melihat dan terutama untuk channelnya Kak Yanti ya. Siap. Mudah-mudahan ada banyak yang nonton. Iya, banyak yang nonton dan banyak yang penasaran komunitas jendela itu seperti apa sih, dan akhirnya pada nanya kayak gimana sih cara gabung jadi jendelis seperti itu. Gitu. Oke, siap. Ya, siap kalau gitu. Terima kasih Kak Boy. Happy weekend ya Kak. Dadah. Ya, makasih. Dah.